Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral hadirin, pemirsa Dalwa TV yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang hal yang berkaitan dengan adzan, sunnah-sunnahnya adzan, dan kapan adzan itu dilakukan. Atas anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya, kita semua diberi kesempatan bisa mengkaji tentang syariat min sya'airil din, syiar tentang syiar-syiar agama Allah taala, yaitu memahami tentang adzan dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana kita mengkaji kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah yang dikumpulkan oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan kitab Ihya'us Sunan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Melalui kajian kali ini, kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adzan sendiri yaitu suatu zikir yang tertentu yang dianjurkan untuk salat fardu, ya. Dan hikmah dari adzan di antaranya yang pertama, al-i'lam bidukhulil waqti. Hikmah yang pertama, memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Jadi kalau adzan, di antara hikmah yang pertama, memberitahu kepada seseorang bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Ya. Hikmah yang kedua, yaitu ad-da'wah ilal jamaah, mengajak seseorang untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Di antara hikmah adzan, mengajak orang lain supaya mengerjakan sholat fardu, sholat 5 waktu, dilakukan secara berjamaah. Hikmah yang ketiga, al-i'lam bi maudhi'is shalah, memberitahu kepada orang bahwasanya di tempat tersebut akan dilaksanakan sholat berjamaah, baik itu di masjid, di musalla, atau tempat-tempat yang lain. Kalau di tempat tersebut akan dilaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, di antara hikmahnya, idhar syiarul Islam, menampakkan syiar Islam. Karena apa? Adzan ini termasuk syiar Islam. Ya. Di antara syiar-syiar Islam yang paling agung yaitu adzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Qalat Sayyidah Aisyah annaha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan, ya. Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah taala, mengajak kepada ibadah kepada Allah taala, mengajak ketaatan kepada Allah taala,
mengajak untuk mengerti syariat Allah Ta'ala, ya. Wa amila salihan, dan dia mau beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku daripada golongan kaum muslimin. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada muadzinun, yaitu orang-orang yang azan. Dan juga qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzin muntaha adzanuhu wa yustaghfar lahu min kulli ratbin wa yabisin. Akan diampuni orang yang azan sampai mana azannya tadi. Dan akan memintakan ampunan segala sesuatu yang kering ataupun yang basah, segala makhluk hidup yang mendengar azannya ataupun apa? Yang tidak bernyawa, memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang yang azan tersebut. Sungguh sangat beruntung sekali orang-orang yang ditakdirkan menjadi muadzin, menjadi penyeru kepada kebaikan, penyeru kepada sholat berjamaah, penyeru kepada melakukan sholat jamaah di masjid. Sungguh sangat beruntung sekali, karena dengan azannya segala sesuatu yang mendengar azannya tadi memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di antara syurutul muadzin, syarat-syarat muadzin, siapa sih yang diperbolehkan menjadi orang yang azan? Syarat sahnya muadzin, syarat sahnya azan. Yang pertama harus mualah, harus berkelanjutan, terus menerus. Setelah lafaz Allahu Akbar, diteruskan dengan lafaz yang setelahnya. Jangan setelah Allahu Akbar, dia berhenti 5 menit. Setelah itu diteruskan lagi. Harus mualah, berkelanjutan. Yang kedua, azan tadi harus tertib, berurutan. Antara lafaz yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Jangan lafaz yang terakhir taruh di depan, hayya 'alas shalah, setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu beracakan, tidak berurutan. Dari di antara syarat syahnya adzan, lafadznya harus tertib. Yang ketiga, di antara syarat sahnya adzan, orang yang adzan harus memperhatikan waktu, yaitu masuknya waktu. Sungguh sangat disayangkan sekali kalau ada orang adzan belum masuk waktu, kurang 5 menit, kurang 10 menit, sudah adzan duluan. Terutama untuk bulan puasa Ramadan. Belum masuk waktu maghrib, belum ghurubus syams, matahari belum tenggelam, dia sudah adzan. Makanya muadzin ini harus memperhatikan benar-benar masuknya waktu. Sudah masuk waktu maghrib belum? Sudah masuk waktu subuh belum? Jangan sampai dia lalai. Atau masang alarm untuk adzan, 5 menit lagi adzan, padahal belum masuk waktunya sholat, baik itu adzan zuhur ataupun adzan asar. Makanya muadzin ini bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan juga bisa mendapatkan dosa kalau dia adzan belum masuk waktunya. Maghrib masih kurang 5 menit, kurang 10 menit sudah adzan. Kan kasihan orang yang berpuasa, puasa wajib atau puasa sunnah, mereka berbuka belum masuk waktunya. Karena adzan yang lalai dari orangnya tadi, puasa mereka batal. Harus nanggung dosanya. Yang keempat, kaunuha min wahid, adzan ini syarat sahnya dari satu orang. Jadi nggak usah 3-4 orang. Meskipun ada di sebagian daerah itu yang adzan 3 orang atau sampai 5 orang bareng. Harus dari satu orang. Dan juga di antara syarat yang kelima, adzan ini ayyakuna bil arabiyah, memakai bahasa Arab. Jadi nggak usah diterjemahkan ke bahasa daerahnya. Baik, misalnya susah juga kalau adzan diterjemahkan, yang Sunda pakai bahasa Sunda,
Orang yang Banjar pakai bahasa Banjar. Orang yang Madura pakai bahasa Madura. Yang Jawa pakai bahasa Jawa. Yang Bali pakai bahasa Bali. Yang Ambon pakai bahasa Ambon. Susah. Jadi azan harus pakai bahasa Arab. Itu syarat sahnya. Di antara syarat sahnya al-jahru bihima idza kana li jamaah. Mengeraskan suara azan. Meskipun nggak ada pengeras suara, zaman dulu mereka azannya dengan suara yang keras. Bahkan di zaman dahulu mereka azan naik ke menara supaya suara mereka terdengar. Kalau sekarang nggak perlu naik ke menara tapi pakai mic, suaranya yang keras. Juga usahakan yang azan ini suaranya enak didengar. Ya, jadi yang dengar azan bisa semangat untuk berjamaah. Jangan yang nggak jelas hurufnya. Kita pilih para pemuda-pemuda yang punya suara bagus. Punya suara yang enak. Jangan yang udah usia 80 tahun, 70 tahun. Ya kan? Yang suaranya udah nggak jelas lagi. Mana kita panggil aja para pemuda-pemuda, para remaja-remaja masjid untuk menampakkan syiar min sya'airillah, yaitu azan. Kasih motivasi mereka supaya untuk semangat. Tapi nyatanya kita lihat yang azan subuh ternyata usia mereka sudah 60 ke atas semua. Jarang yang muda-muda ini mau azan. Jarang mereka mau qomat. Ya, itu perlu kita beri semangat motivasi kepada anak-anak kita agar jangan malas untuk azan, karena azan ini termasuk syiar min sya'airiddin, syiar daripada syiar-syiar agama Islam. Ya. Dan juga dalam satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan azan, muadzin yughfar lahu, orang yang azan akan diampuni. Sampai mana suaranya tadi didengar oleh makhluknya Allah Ta'ala. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan dia mendapatkan pahala orang yang sholat karena azannya tadi. Adapun tentang sholat yang dianjurkan untuk azan dan qomat ada 4 bagian. Yang pertama, ada beberapa sholat yang dianjurkan, disunatkan untuk azan dan iqamah. Yang pertama yaitu sholat fardu, sholat 5 waktu, sholat Jumat. Ini dianjurkan untuk azan dan iqamat. Ada juga sholat disunatkan azan tapi tidak disunatkan iqamah, yaitu apabila menjamak antara 2 sholat zuhur dan asar dijamak. Maka dianjurkan untuk iqamah tapi tidak dianjurkan azan antara 2 sholat tadi. Dianjurkan azan, tidak dianjurkan qomat. Yang ketiga, dianjurkan untuk an-nida tapi bukan azan. Panggilan mengajak sholat tapi bukan azan juga tidak dianjurkan untuk qomat, yaitu sholat kedua Aidain, sholat hari raya, sholat taraweh, sholat gerhana, yaitu as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ini kan nggak ada qomatnya. Ketika mau melaksanakan sholat taraweh atau mau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, jadi nggak usah pakai qomat atau pakai adzan ketika mau sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang keempat, tidak disunatkan adzan, tidak dianjurkan untuk qomat. Juga tidak dianjurkan an-nida, panggilan mengajak sholat. Contohnya seperti sholat duha, sholat ar-rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Maka tidak dianjurkan untuk qomat dan tidak dianjurkan untuk adzan. Di antara pembagian sholat-sholat dianjurkan adzan ataupun qomat. Apa saja sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adzan dan iqamah sehingga muadzin tadi bisa memahami apa yang harus dilakukan? Yang pertama, at-tarji, mengulang-ulangi lafaz adzan
Yaitu pertama melafadzkan kedua syahadat secara pelan sebelum diucapkan dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah dibaca pelan. Setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah dikeraskan. Jadi sebelum mengeraskan suara dibaca pelan dulu baru dikeraskan. Ini dibaca 2 kali. Itu tarji. Yang kedua juga ijabatul muadzin. Menjawab orang adzan. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar orang yang adzan, mendengar suara adzan, maka ucapkan seperti orang yang adzan tadi. Ya, harus kita jawab suara adzan. Ya. Jadi kalau kita sedang bekerja atau sedang melakukan suatu aktivitas sehari-hari, ketika dengar adzan pertama kali, kita berhenti sejenak menjawab adzan. Ya. Yang ketiga, kapan kita dianjurkan untuk adzan? Ya. Al-adzan inda ru'yatil harik wa huwa yusa'id ala itfa'iha. Melakukan adzan ketika terjadi kebakaran atau kita melihat suatu kebakaran. Misalnya ada rumah terbakar, ada pasar terbakar. Ya. Kita adzan karena dengan adzan tadi bisa membantu untuk memadamkan. Ya, di samping kita panggil pemadam kebakaran, ya, tetangga juga ngambil air untuk nyiram rumah yang terbakar ataupun pasar yang terbakar. Dari kita dianjurkan untuk adzan karena dengan adzan tadi bisa membantu untuk memadamkan apinya. Dan juga al-adzan indal wasawisi syaitaniyah wal khawatir nafsiyah. Ketika terjadi pada diri kita lintasan-lintasan gangguan-gangguan setan yang mengajak kepada suatu perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya. Dengan suara yang pelan, fa inna syaitan yahrab min sautil muadzin. Karena syaitan ini akan lari ketika dia mendengar suara adzan. Jadi ketika dalam hati kita terlintas pengen melakukan suatu perbuatan kejahatan, terlintas pengen melakukan suatu dosa, terlintas pengen melakukan kemaksiatan, kita adzan. Kita ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan adzan tadi, bisa membuat syaitan lari. Yang selanjutnya, kapan juga dianjurkan adzan? Al-adzan inda syiddatil matar wal khawf min adrariha bi sauti murtafi'. Kita adzan ketika terjadi hujan keras, hujan yang sangat deras, atau ada angin kencang, dan kita takut dari bahaya-bahayanya hujan yang sangat deras. Jangan ketika ada hujan deras teriak-teriak, ya. Kita adzan, ya. Dan baca doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, dengan adanya hujan ini, jadikan hujan yang penuh manfaat. Hujan yang deras ini jadikan ada manfaatnya. Ya. Jangan ketika terjadi hujan berteriak-teriak, ya. Tapi nggak berzikir kepada Allah Ta'ala. Apalagi terjadinya petir dan kilat. Ya. Karena petir dan kilat ini dalam hadis dikatakan tusibul mu'min wal kafir, bisa mengenai orang mukmin dan orang kafir, illa dzakirullah, kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, di antara yang dianjurkan oleh ulama, membaca zikir Asma'ullah Ya Latif sebanyak 116 kali. Untuk penjelasan selanjutnya, kita jelaskan ke segmen berikutnya.